Ruben Dias nggak seperti Ruben Dias pada musim-musim sebelumnya. Jadi itu masalah dari City adalah lini belakang, dan bahayanya Arsenal adalah saat ini menjadi tim dengan total mencetak gol lewat header terbanyak di Liga Inggris, 18 header. Kembali lagi di Skor Radar. Kali ini gak berdua doang kayak di episode sebelumnya karena ada bintang tamu tapi wajah lama. Yaitu ada Oki Herman Dilaga. Apa kabar Ki? Baik Jap, sehat Jap. Sehat. Puasa lancar. Puasa, alhamdulillah lancar. Kang Jalu, sehat Kang Jalu. Ngantuk. Puasa Kang. Alhamdulillah kalau puasa insya Allah. Bahas apa Kang kita minggu ini Kang? Nggak tahu ngapain lu ngundang fans MU, nggak bahas MU Nggak juga. bahas MU. Enggak. Ngundang Liverpool, Kemarin gua dia fans pengen Liverpool. diajak. Ajak dong, gue pengen ngomongin bola lagi nih. Wes. Gitu, bosan ngomongin basket terus. Iya, udah lama dia. Iya, makanya jadinya kita tadinya mau ngomongin jeda internasional, cuma kan Nah, ngapain ya. iya. Menarik. Tapi bertepatan sama di weekend ntar nih ada Manchester City lawan Arsenal. Berarti ini kan termasuk pertandingan penting karena dua-duanya dalam persaingan merebut gelar juara. Tapi kalau kita sebelum membahas pertandingan ini, gue mau tanya dulu sama Oki nih, kan gue udah jarang ngobrol sama Oki. Kita dulu punya podcast lo, Julitin Bola padahal. Kalau menurut lo dua tim ini kondisinya di musim ini kayak gimana Ki? Baik-baik saja. Dua-duanya baik-baik saja. Mana yang lebih oke untuk favorit menjadi juara di musim ini? Masa iya sih? Iyalah. Kok City sih? City dari segi lawan yang nanti akan dihadapi sisa pertandingan ini Arsenal lebih sulit kalau nggak salah ya. Ada City, Tottenham, Chelsea, Aston Villa, Brighton, MU. City itu yang berat, yang secara peringkat saat ini berat ya. Aston Villa, terusnya udah Brighton paling banter. Brighton pun lagi terseok-seok. Tapi kan justru City lebih suka kalah sama tim-tim yang kayak gitu justru. City musim ini kalah 3 sama Arsenal, Wolverhampton dan West Ham kalau nggak salah. Iya. West Ham. West Ham. Iya, si Arsenal juga nggak jauh, sama West Ham juga kalah. Ya tapi kan dia Sama Fulham. nggak, apalagi setelah jeda internasional, jeda Tapi ya itu, jeda season paruh musim. Apa ya? Arsenal yang biasanya kalau setelah paruh musim tuh down, ya kan? Sekarang justru naik gitu. Jadi trennya beda nih di musim ini nih Arsenal apa? City lah. Ya City yang being City. Jadi dalam artian dia kayaknya sih pemain-pemain ini udah mengerti kapan mental mereka harus dikuatin buat perburuan kayak musim lalu aja lah. Yeah. Jadi saat Arsenal yang beda 8 poin ya, sempat 8 poin unggul, pas udah akhir-akhir musim langsung digas, sudah dia tahu kapan harus partai-partai penting. Bahkan mereka bermain di Piala FA dan Liga Champions nggak masalah. Jadi tetap ya City ya sama aja sih kayak City sih. Jadi ya kayaknya City yang tetap juara. Bahkan Liverpool mungkin bisa nggak sih kan, saya nggak tahu. Ya bisa lah, semua juga masih bisa juara. Cuman ini terlalu panjang lu pertanyaan. Orang ditanya. Nggak, maksud gue kan ini pertama kali gue ngobrol lagi sama Oki. Jadi gue pengen tahu pandangan dia dulu gimana. Ya tanyain dia soal MU lah, jangan tanyain dia soal City. Orang justru dia nggak mau belajar tentang MU sekarang. Dia udah pasrah kalau itu. MU being MU juga kata dia. Kalau menurut lu gimana Kang? Khusus untuk pertandingan ntar nih. Kondisinya yang kayak gue bilang tadi. Kalau di musim-musim sebelumnya Arsenal terkenal juaranya paruh musim. Ya. Setelah paruh musim pasti drop. Betul. Nah di musim ini nih beda nih trennya. Apakah ini bakalan jadi sinyal untuk Arsenal kayaknya juara nih musim ini gitu? Iya, kalau menurut gua juara memang seperti yang gua bahas 2 minggu sebelumnya Jap. Memang terlalu jauh jika memang hanya untuk mengandalkan satu laga. Tapi dengan mentalitas yang dimiliki, ini sebenarnya kan mentalitas yang dibentuk sejak penampilan apik mereka musim lalu. Ya musim ini penampilan mentalitas mereka membaik dan ini menjadi kesempatan besar bagi mereka untuk menjadi juara. Walaupun mungkin Liverpool sama City masih punya tabungan pertandingan ya. Sementara Arsenal udah lebih. Tapi ya kalau untuk menghadapi laga ini wajar apabila kemudian banyak yang mengaitkan bahwa title decider itu salah satunya adalah laga ini. Salah satunya ya, bukan berarti seluruhnya, karena ya mau nggak mau ini bisa menjadi penentuan apakah Arsenal layak untuk menjadi the real title contender. Ujiannya di sini Jap. Kalau misalnya dia bisa meraih poin saja, jangan sampai kalah, karena kan udah berapa tahun, udah hampir 9 tahun ya mereka tidak pernah menang di Etihad. Nah, jika bisa meraih poin saja, ini menjadi hal penting bagi Arsenal dalam menghadapi sisa musim kompetisi. Sementara bagi City, imbang mungkin bisa menjadi petaka, karena kita nggak tahu bahwa di partai lain Liverpool hasilnya berapa. Karena kan sebenarnya inilah
persaingan 3 kuda pacu. Jadi wajar apabila kemudian ini menjadi salah satu laga kunci setelah 2 pekan sebelumnya Liverpool City berakhir imbang 1-1. Ya apalagi ya kayak Oki bilang tadi, Arsenal punya lawan setelah laga ini tuh berat-berat gitu. Ya walaupun kondisinya berat di nama doang, bukan di penampilan. Lawannya Spurs, habis itu MU. Spurs oke lah di awal musim kan dengan nepok Tekoglunya gitu. Iya tapi kan gini, oke lah Spurs sama Cuma Tottenham. kan ya itu ada sisi teknisnya itu yang Spurs sama Tottenham di April ya, MU di Mei kan. Nah Spurs tuh kan kita lihat memang ya sama, Spurs being Spurs yang awalnya memang digadang-gadang bisa bersaing ternyata kepleset juga. Tapi ketika menghadapi tim besar ya ini seolah menjadi tim yang berbeda ya si Angge Postecoglou. Begitu juga Chelsea kita menghadapi tim besar seolah-olah bisa merepotkan, termasuk Manchester City sendiri yang direpotkan oleh City. Sementara lawan Manchester United di bulan Mei itu mungkin bisa saja kita melihat Manchester United yang berbeda. Karena kita melihat bahwa di bulan Maret ini aja kita melihat Manchester United sudah menunjukkan performa yang membaik dibandingkan periode sebelumnya. Jadi menurut gua masih sangat panjang lah. Tapi memang jika mengatakan salah satu laga penentuan itu bisa, tapi jangan menjadikan tolak ukur bahwa siapa yang akan menjadi juara di akhir musim nanti. Tapi Ki, menurut lu kan banyak nih di musim ini tuh banyak yang mengagung-agungkan permainan Arsenal gitu. Arsenal mainnya keren banget. Arsenal tuh enak ditonton gitu. Walaupun mereka dalam komposisi skuad yang tidak ideal gitu, nggak punya striker yang kayak 30 gol satu musim gitu, tapi mereka permainannya bagus gitu. Apalagi ini dari musim lalu juga udah mulai kelihatan. Lu setuju gak dengan anggapan itu? Apakah lu juga melihat Arsenal ini tim yang paling bagus permainannya untuk dilihat musim ini? Iya, setuju banget sih. Emang paling enak dilihat. Tapi ya kan beberapa skor besar dia ciptakan dalam 5 laga terakhir ya, atau 8 kemenangan beruntun dia, 8 kemenangan beruntun. Dia mencetak 33 gol, otomatis rataan 4 gol ya, termasuk gede. Cuman kan lawannya kan juga tim bawah gitu loh. Ada Liverpool itu di 8 kali kemenangan. Iya kan, dari pas lawan Liverpoolnya cuma 1 gol apa 2? 3-1. 3-1 ya menangnya dari Liverpool. Iya, tapi kan ada yang 5, 6, 4, 3, 5 apa ya, 33 gol dalam pertandingan itu membuat Arsenal memang kalau gue lihat jujur sih lebih meningkat ketimbang musim lalu yang aja udah bagus. Sekarang emang tambah lebih bagus, nggak ada penyerang pun tetap nggak masalah karena semua pemain bisa golin. Saka 13 gol 11 assist kalau nggak salah ya. Dari 27 penampilan langsung Havertz nggak nyangka 8 gol kalau nggak salah. Kita nggak tahu ini pemain dari mana tiba-tiba udah 8 gol aja. Martinelli sih yang agak menurun kontribusi golnya ketimbang musim lalu, namun tetap masih bisa mencetak 6 gol. Terusnya memang kalau dari permainan kembali lagi meningkat, cuman gue nggak tahu deh dari segi mentalitas mereka ini bisa mempertahankan mentalitas itu apa enggak. Tapi beberapa keputusan Arteta sih lumayan oke sih. Nggak ada Zinchenko, dia akhirnya memainkan Jacob Kiwior ya di kiri. Langsung Ben White kembali bermain di kanan setelah sebelumnya Tommy Asu itu. Lalu di tengah juga backnya ada Saliba dan Gabriel juga makin bagus. Jadi secara permainan memang gua akuin lebih bagus ketimbang musim lalu dan lebih paling menarik di musim ini ketimbang tim lainnya Liga Inggris. Tapi ya dari mentalitas kita nggak tahu sih. Ya banyak juga kan yang bilang kalau kayak satu puzzle yang didapat sama Arteta musim ini itu adalah Declan Rice yang bisa jadi ibaratnya pemain kunci yang membawa dia jadi juara. Kalau menurut lu penampilan Declan Rice di musim ini gimana, Kang? Iya, menurut gua gini ya, kita melihat secara garis besar dulu bahwa seorang gelandang bertahan ini memang selalu memegang peranan kunci, Jap. Kita tahu bahwa Arsenal dulu punya Patrick Vieira. Habis Patrick Vieira siapa? Ada Gilberto ya, ada Gilberto. Nah, menurut gua di salah satu syarat memang punya gelandang bertahan yang cukup mumpuni, dan Declan Rice menurut gua menurut gua di luar ekspektasi lah ya, bisa langsung nyetel. Karena kalau secara nama siapa satu lagi, Calvin Phillips ya, Calvin Phillips saingannya sama dia, Calvin Phillips yang karakternya sama, ternyata flop di City. Justru Declan Rice yang datang ke Arsenal justru menjadi penyempurna. Menurut gua ini menjadi hal penting, terlepas dari tidak adanya pemain di lini depan kan kita bahas sebelumnya, Jap, bahwa ini memang lebih dinamis. Betul. Dan kedinamisan itu kuncinya salah satunya di posisi nomor 6 yang diisi oleh Declan Rice yang bisa menjadi penyeimbang ketika timnya melakukan serangan maupun bertahan seperti itu.
Yaitu pemain-pemain yang rata-rata punya insting gol yang kuat juga ya, Saka, Odegaard. Bahkan dulu waktu belum cedera ada Fabio Vieira yang kecil banget, kurus kayak gua. Tapi insting golnya juga oke, dan terutama Trossard. Iya, Smith Rowe ya, padahal tapi nggak pernah mainin jarang. Trossard sih yang salah satu yang ibaratnya mereka itu pembelian terpaksa, bukan terpaksa, pilihan terakhir lah. Choice-nya bukan pilihan utama mereka, Mudrik kan pertamanya, Mudrik yang pertamanya kan. Gagal. Tapi justru Trossard yang bikin dari musim dingin kemarin ya, pertengahan musim lalu gitu. Justru dia yang ngasih impact bahkan sampai sekarang gitu. Di sisi kiri ketika Martinelli-nya flop, ada Trossard yang bisa ganti perannya dia gitu. Iya, gua sih tadi meng-highlight apa yang diucapkan bahwa musim ini salah satu poin penting dari Arsenal adalah keputusan cermat Arteta. Ini yang tidak ada di musim lalu. Ketika musim lalu kan beberapa kali putusan Arteta itu tidak efektif ya, sehingga menghasilkan Arsenal yang asalnya mungkin unggul secara posisi atau apapun hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Tapi ya saat ini Arteta sudah melakukan perbaikan, mungkin entah dia healing atau apa atau introspeksi, bahwa beberapa putusannya termasuk memainkan seperti Kiwior maupun Ben White segala macam itu menjadi putusan yang jitu yang menjadi dasar Arsenal berada di peringkat pertama klasemen saat ini, Jam. Termasuk berani langsung memutus perannya Ramsdale ya. Ketika David Raya datang langsung digantiin. Kan jarang ya kalau kiper utama itu, walaupun ada kiper baru jarang yang langsung diganti kayak gitu. Dan lebih sakit hati kan kalau kiper kan kalau langsung diganti. Iya, karena kalau kiper diganti kan pasti udah efektif lama nih. Nggak ganti lagi. Kalau menurut sendiri Ki, bagusan Ramsdale bagusan Raya Ki? Raya sih. Iya, karena kita bentar lagi Ramsdale aja Raya ya. kelihatan banget mentalitasnya waktu pas akhirnya dimainkan, pas Raya nggak ada langsung blunder kan. Yang dia golnya si Yohan Wissa kalau nggak salah lawan Brentford itu. Nah, tapi kalau ngomongin kiper nih, Manchester City juga ketika Ederson cedera, pelapisnya juga kan drop banget gitu. Gap-nya jauh banget. Ketika Ederson hilang, penggantinya adalah Ortega. Nah, orang Tegal asli. Iya, orang Tegal asli. Dan kemarin aja waktu dia digantiin di apa ya, setengah babak kayak lawan MU. Itu kan lawan MU kan ya yang cedera? Bukan ya? Bukan. Lawan Liverpool ya, iya benar. Itu kan langsung kelihatan gitu bedanya sosok di bawah mistar gawangnya itu ketika Ortega dan juga Ederson gitu. Menurut kalau Ederson masih cedera nanti lawan Arsenal bakal berpengaruh nggak? Nggak, menurut gua sih gini ya, sosok kiper kita lihat bahwa harusnya kiper cadangan pun secara kualitas tidak jauh berbeda ya. Tapi walaupun Ortega kita tidak pernah melihat dalam artian karena selalu dibalik bayang-bayang Ederson. Tapi contoh Liverpool dan Kevin Kelleher lah. Ketika Alisson nggak main, ternyata justru dia bisa mendapatkan kesempatan dan menunjukkan kelasnya. Mungkin Ortega pun punya kualitas yang bisa, mungkin tidak 11-12 lah ya sama Ederson, tapi bisa mengantisipasi setidaknya untuk secara bertahan dia bisa menjalankan fungsi Ederson. Tapi ya memang di sisi lain ada faktor non teknis yang tidak terlihat ketika memang orang di bawah mistar gawang adalah bukan orang yang biasa membuat kita tenang. Ya kita kan santai nih, belakang aman gitu. Belakang dia orang Tegal asli ini ternyata kan. Kita belum tahu kualitasnya, mungkin walaupun di latihan mereka tahu, tapi setidaknya ada mental block seperti itu pasti di kalangan back ini memang bisa menjadi masalah jika para pemain City tidak bisa keluar dari mental block tersebut. Oke. Kalau menurut lu Ki, kan lu tadi bilang City being City gitu ya. Nah, sekarang kan udah jeda menuju juara itu semakin menipis gitu. Kayak lu bilang tadi mental mereka udah mental juara, tapi kan di Champions League juga mereka ya pengen lah mempertahankan ya, kayak kemarin kita bilang mereka jadi tim satu-satunya yang bisa back to back gitu setelah Madrid. Nah, apakah dengan Liga Champions ini, karena setelah ini nggak akan jauh lama lagi nih, beda tanggal 12 ya kalau nggak salah, 12 April ketemu Madrid gitu. Apakah perburuan gelar juara Inggris ini Champions League tidak akan mengganggu mereka untuk meraih gelar juara musim ini? Iya, kalau mikirin soal hal yang nggak kelihatan sama kasat mata kan kita tapi lihat. Sorry sebelumnya, karena kondisinya adalah berbeda dari musim lalu dengan komposisi skuad, kedalaman skuad itu jauh banget beda dari musim lalu gitu, nggak sekuat, nggak sedalam musim lalu gitu. Musim ini sebenarnya lumayan dalam lah sebenarnya. Tapi kan levelnya nggak terlalu kan dia dekat kayak gap. Misalkan Grealish cedera nih, penggantinya Doku menurut gua levelnya nggak bisa ngikutin permainannya Pep. Dulu siapa penggantinya Grealish? Dulu Grealish emang
Oh, inti ya. Iya solid, Oh, iya, full musim gitu. Tapi Jadi kan emang ada Foden kan Foden bisa dan juga bisa ada Mahrez Foden. kan. Ada Foden Mahrez yang bisa ngisi posisi itu juga gitu. Ya, kehebatan apa ya si Guardiola ini kan memang kalau kita lihat musim lalu dia kayaknya nggak pernah tergantung sama satu orang sih. Ya mungkin beberapa hal Haaland udah pastilah. Cuman kan musim ini kan menurun drastis gol ya. Lalu musim lalu kita tahu Grealish jadi andalan, Kevin De Bruyne langsung. Musim ini pun Kevin De Bruyne udah jarang main karena cedera memang. Dan sekalinya dia main pas lawan siapa sih kemarin? Ditutup sama Endo dia katanya berantem kemarin. dia, agak berantem. Dikantemin sama Endo kan. Iya. Diganti marah. Kan? Diganti marah dia kan, makanya agak berantem sama Pep, bukan berantem ya, ada friksi sedikit. Lalu musim ini yang terlihat menonjol kan di City Julian Alvarez dan Phil Foden kan. Itu dua pemain itu. Jadi memang setiap musim City punya skenario berbeda sih untuk setiap pemainnya. Tapi yang menjadi acuan gue saat ini adalah ya kembali lagi mungkin secara mentalitas yang gue bilang nggak terlihat itu adalah mentalitas kayak musim lalu mereka nggak pernah juara Liga Champions. Jadi bagaimana mungkin ambisi dari para pemainnya dan pelatihnya untuk memotivasi buat dong juara dong yang pertama kali. Mereka udah ngerasain kan. Ya musim ini mungkin ya kan ini nggak terlihat ya. Ambisi itu mungkin gak sebesar musim lalu. Jadi samain kayak Madrid bisa aja. Bisa. Ayo dong, MU belum pernah juara 4 kali musim beruntun. Tergantung ya seberapa kuat keinginan dari pelatih dan pemain ya kan. Cuman kalau dilihat dari sebuah hasrat manusia, jadi pengennya ya pada saat mencoba yang pertama kali pasti itu lebih besar ketimbang mempertahankan yang sudah bisa didapat. Tapi isu yang selalu diterima City tiap musim sih kayak di awal musim mereka kayak udah nggak ada gairah buat klise. Akhirnya juara-juara. Spice pesaiwernya Guardiola ya. Iya, kayak mereka kehilangan ambisi. Iya enggak, sekarang kalau ambisi mah gampang dicari, Jap. Sekarang gini, di sepak bola modern Liga Inggris tidak pernah ada satu tim pun yang bisa juara 4 kali beruntun. Ya. Nah, ini yang masih bisa dikejar Manchester City ya. Ada aja ya sebenarnya Ada aja yang dan kalau ini bisa jadi juara 4 kali beruntun nih. Ya MU udah nggak bisa, walaupun gelar lebih banyak udah nggak bisa gaya-gayaan lagi. Lu bisa nggak juara 4 kali beruntun? Terakhir juara 4 kali beruntun di Liga Inggris siapa sih? Liverpool juga kayaknya nggak pernah 4 kali beruntun. Kalau Premier League nggak pernah. Nggak, maksudnya sebelumnya. Total. Iya. Iya kayaknya nggak pernah ya. Huddersfield juga 3 kali beruntun tahun dulu. Nah terus di Liga Champion ya mau nggak lu seperti Madrid bisa back to back juara? Jangan. Iya makanya. Karena lawannya Madrid. Oke, terakhir gue mau tanya kayak seperti episode sebelumnya. Kalau ini dari kedua sisi ya, kalau menurut kalian masing-masing, sisi mana dari Arsenal yang bisa dieksploitasi oleh Manchester City, begitu juga sebaliknya gitu. Untuk pertandingan nanti, menurut kalian? Menurut gua gelandang bertahan karena situ ada Jorginho ya. Foden sama Alvarez harusnya bisa ngacak-ngacak sih. Kan ada Declan Rice. Declan Rice sebenarnya di posisi ini kalau Declan Rice-nya bermain nggak ada Jorginho, dia akan menjadi box to box. Iya, box to box. Tapi kalau ada Jorginho udah pasti Jorginho yang jadi gelandang di playing playmaker. Declan Rice sementara di City lini belakangnya lah. Orang Ruben Dias nggak seperti Ruben Dias pada musim-musim sebelumnya. Jadi itu masalah dari City adalah lini belakang, dan bahayanya Arsenal adalah saat ini menjadi tim dengan total mencetak gol lewat header terbanyak di Liga Inggris, 18 header. Jadi otomatis itu harus jadi waspada City karena dari umpan-umpan silang atau umpan corner kick bisa berbahaya. Udah samain aja lah, ngapain pokoknya. Ya eksploitasi yang jelas eksploitasi sisi kiri pertahanan City sih sebenarnya tadi udah dibahas. Sayap kanan Arsenal siapa? Kan bukan ke Arsenal. Saka. Nah, itu Saka. Berarti benar mengeksploitasi dan umpan-umpan silang karena gua melihat ya benar pertahanan. Kiri pertahanan. berarti lawannya Kiwior ya? Iya sih. Enggak, sisi kirinya Arsenal. Sorry. Sisi kanannya Arsenal. Ben White. Enggak, sisi back kirinya Arsenal sih, back kirinya City. Back kirinya City, Ake. Nah, itu yang bisa dieksploitasi sebenarnya. Maksud gua ya, menurut gua kalau Oki kan tadi sisi lini belakangnya, kalau gua bilang sisi kiri pertahanan City yang itu yang bisa dieksploitasi, itu aja sih, Jap. Oke. Prediksi skor dong. Biar seru. Seri aja lah gua ada perjudian di bulan Ramadan ini. Astagfirullahaladzim. Kau jangan ngomong kayak gitu, Jap. Jangan ngomong perjudian. Dia seri biar Liverpoolnya di atas. Ya, gua dukung seri aja lah ya. Siapapun yang akhir, pokoknya yang penting seri aja dan Liverpool menang, itu aja. Gua udah cetak gol duluan aja. Cetak gol duluan City lah. City. Phil Foden ya. Nah, bebas kayak yang nyetak gol siapa mau Jeremy Doku juga.
kayaknya City yang menang, tapi gue pengennya Arsenal sih. Gue sih pengen Arsenal sih. Gue pengen Arsenal aja yang menang. Ya udah, bosen City melulu. Ya udah Arsenal menang gak apa-apa, tapi Liverpool menang juga kan masih punya tabungan satu. Kita kemarin prediksi kita menang loh MU. Iya. Iya. Sampai ke babak-babak tambahannya bener. Ntar gue nonton. Iya. Gue pengen tahu alasannya kenapa prediksi MU menang. Yang satu berdasarkan sejarah, yang satu berdasarkan fans. Kalau gue berdasarkan jinx, biar kebalik hasilnya. Taunya bener. Ya itu dia tadi prediksi dari kita. Ya gue sih pengennya Arsenal ya yang menang biar gue melihat Arteta agak jumawa musim ini. Jadi dia di ruang ganti tuh bawa bola lampu lagi dulu, ingat gak dulu? Iya. Dia bawa bola lampu. Arsenal lawan siapa sih di Liga Champions? Arsenal lawan siapa di Liga Champions? Nggak ada. Arsenal Kan lolos. Oh iya, Bayern lupa gua. Kemarin ada Gimana baru dibahas juga ya? dibahas. Oh iya bener juga. Ya kayaknya lawan Bayern mah dikesampingkan, udah fokusnya di Premier League. Premier League lah. Bayarnya jelek ngapain? Sekadangnya digas. Iya makanya nggak perlu dipikirin. Nggak perlu dipikirin. Champions League nggak perlu dipikirin. Toh bakal tersingkir juga. Iya. Ya itu aja prediksi dari kita. Mungkin minggu depan akan kembali formasinya bertiga terus nih mulai sekarang sama Oke akan jadi skuad tetap di Skor Radar dengan pembahasan seru lainnya insya Allah. Apalagi menuju Euro, nanti kita akan bikin Road to Euro 2024 ya Ki? Nah, Road to Euro tuh mending bahas per negara juga. Iya per negara, jadi kan kita bisa tarik mundur lebih jauh kan, kita bahasnya lebih awal. Tapi gitu. konsisten gak waktu itu bikin kita nggak konsisten. Enggak, kita bikin Cuma 5 episode. Iya. Enggak, kita bikin dulu di stok dulu aja Iya benar. Jadi kalaupun nggak konsisten kita masih punya stok gitu aja ya. Yang penting punya stok. Itu dia, tunggu aja Road to Euro kita di bulan-bulan depan Mei kali menuju Juni. Kan Juni kan ya mana? Juni berarti kan awal Mei lah. Awal Mei kita udah 32 mulai. hari sebelum pembukaan. Itu dia. Tunggu aja. Sampai ketemu di Skor Radar selanjutnya. Goodbye. Bye bye. Bye bye bye.